Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama-nama Dan tak lupa yang saya hormati kepada Bapak Owner, Bapak Haji Martin, dimanapun beliau berada, insya Allah selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini sedikit kajian yang akan membahas tentang ilmu. Jadi ilmu ini adalah suatu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Tanpa ilmu kita tidak pernah bisa merasakan yang namanya perkembangan zaman, ya, karena ilmu, ya. Kalau orang dulu mau pergi ke Mekah, mau umroh, mau haji, itu butuh waktu berbulan-bulan, hampir setengah tahun, bahkan 1 tahun. Karena apa? Karena pakai kapal laut. Pakai kapal laut. Kapal laut. Kalau mau umroh haji, itu zaman dahulu. Orang mah udah pada lupa, dia baru dah datang. Tapi kalau sekarang karena kemajuan ilmu, karena ilmulah kita bisa sampai ke Mekah, kita bisa umroh dan haji itu hanya beberapa jam saja, tidak sampai berbulan-bulan, ya, tidak sampai 1 tahun. Karena kemajuan ilmu, kita bisa tahu perkembangan di luar negara kita, kita bisa tahu perkembangan di luar daerah kita. Karena apa? Karena ilmu. Tahu dari mana? Tahu dari HP. Orang dulu kalau ceramah, kalau lagi mimpin acara, itu tenggorokan pada lecet. Kenapa pada lecet? Belum ada mic, belum ada sound system. Jadi teriak, suaranya kencang. Maka ketika zamannya Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah, itu sampai 1 kota mendengar suaranya, nggak pakai mic, ya, dengan suaranya begitu kencang, 1 kota Mekah itu terdengar ketika azan. Maka sekarang bisa sampai berpuluh-puluh kilometer hanya mengeluarkan suara kecil karena ilmu, adanya sound system, adanya speaker, ya. Maka dulu saya pernah lagi di pondok, lagi jadi MC, itu lagi megang mic, cek 1 2 3, coba santri yang di belakang kedengeran gak? Yang belakang jawab enggak, berarti kedengeran gak? Yang PA siapa? Cek 1 2 3, santri yang belakang kedengeran gak suaranya? Cek sun. Yang belakang jawab enggak, berarti yang PA siapa? Berarti kedengeran. Karena apa? Karena adanya ilmu semua jadi mudah. Karena adanya ilmu semua jadi indah. Ya, maka bukan hanya mempermudah dan memperindah ilmu,
Tapi ketika kita semua para remaja, ketika kita semua para pemuda menuntut ilmu, jaminannya kata Allah surga. Maka dalam hadis diriwayatkan, dikatakan bahwa man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti berjihad fi sabilillah, perang zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yarji'un, sampai ia pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, di jalan ia mendapatkan ilmu, dia mencari ilmu, dia memperoleh ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Menuntut ilmu jaminannya surga, alhamdulillah. Tapi kita harus tahu eksistensi ilmu itu seperti apa. Ilmu itu bentuknya seperti apa sih yang telah Allah berikan kepada kita. Ilmu itu bagaikan nur, cahaya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ilmu itu bagaikan cahaya. Ya, ketika orang berbuat maksiat, maka di hatinya tertanam na'ta sauda. Na'ta sauda apa? Noda-noda hitam di hati. Noda-noda hitam. Jadi ketika orang, Allah itu tidak pilih kasih. Jadi mau dia berbuat maksiat, mau dia bukan orang Islam sekalipun, ketika dia menuntut ilmu pasti Allah beri. Tapi ketika dia berbuat maksiat, ketika terus ia berbuat maksiat, dia cari ilmu, hatinya akan tertanam noda-noda hitam, na'ta sauda, noda-noda hitam di cawan hatinya. Nah, maka ilmu yang bagus, ilmu yang masuk, itu masuknya di mana? Ilmu kalau masuk bagusnya di mana? Di kepala atau di hati? Di hati. Kalau di kepala itu hanya hafalan. Tapi kalau di hati itu amalan, mengamalkan. Kalau di kita hanya ilmu nempel di otak, itu hanya hafalan. Tapi kalau nempelnya di hati, itu adalah amal, ya, mengamalkan. Maka ilmu yang bagus adalah ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan. Maka ketika orang menanam ilmu itu di kepala, maka ia akan menjadikan ilmu itu perdebatan. Ketika orang menanamkan ilmu masuknya di hati, maka ia akan menjadikan ilmu itu pandai mencari hikmah untuk mencari kebenaran. Jadi ketika ilmu dimasukkan ke kepala, itu akan menjadi pembenaran. Tapi kalau dimasukkan ke hati, akan menjadi kebenaran. Itu perbedaan ilmu yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika kita punya ilmu itu apa sih? Bahkan Allah itu lebih suka hambanya yang hanya memiliki sedikit ilmu tapi mengamalkannya, daripada ilmunya dia banyak tapi dia tidak mau berbagi. Maka ilmu ini bisa menjadi sodakoh, bukan hanya jalan menuju surganya Allah, tapi bisa menjadi sodakoh ketika ilmu itu diberikan kepada orang lain, menjadi afdolnya sodakoh. Maka kata guru kita bersama, Gus Baha, itu mengatakan ada satu kata-kata seperti ini: semua harus atas nama ilmu. Ibadah akhlak itu nomor 2. Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Kalau ilmu ini hilang, maka semua akan hilang. Karena di dalam Al-Quran, ketika Rasul masuk ke dalam goa, ketika hidayah turun, yang pertama ayat diturunkan kepada Rasulullah, siapa yang tahu?
Gimana bunyinya? 100. Tepuk tangan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul, ayat Al-Quran yang pertama turun ke bumi itu Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maka ilmu itu penting, ya. Nanti di balik ilmu ada yang namanya akhlak dan adab. Seberapa penting adab dan akhlak menyatukan ilmu dalam hati kita nanti di kemudian hari, ya. Jadi untuk sekarang yang kita pelajari ada yang namanya ilmu. Jadi ilmu ini adalah suatu anugerah yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluk. Maka spesialnya manusia di antara ciptaan Allah seperti jin, kemudian malaikat, kemudian hewan, apa? Akal, ilmu. Kalau malaikat disuruh sujud sama Allah 1000 tahun, sujud 1000 tahun gak bakal bangun. Kalau setan, jin disuruh sujud, tapi dia egois, tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam. Hatinya penuh dengan dengki, ya. Tapi manusia spesialnya, kalau hewan disuruh sujud, ngerti nggak? Enggak, karena nggak punya akal. Tapi manusia punya akal, punya nafsu, punya ilmu. Itu spesialnya manusia. Maka derajat paling tertinggi di antara ciptaan Allah itu manusia. Manusia paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian pada siang hari ini tentang ilmu. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Nggak ada.